Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Anda yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Danuarya Putra Pamungkas, berasal dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan yang telah saya baca, yaitu yang berjudul adalah Open Education. Nah, Open Education ini bisa dibilang atau pendidikan terbuka mengenai tentang ya pendidikan terbuka. Jadi banyak banyak artikel-artikel di dalamnya itu tentang bagaimana kita memahami tentang pendidikan dan tidak hanya pendidikan saja sebenarnya. Nah, di sini saya akan memuat artikel satu, yaitu bagian poinnya ada tentang hak cipta dan lisensi terbuka atau bisa dibilang copyright and open licensing. Nah, buku ini dikemas atau dibuat oleh Royce Kimons. Nah, di sini apa sih hak cipta dan lisensi terbuka itu? Hak cipta ditetapkan dalam hukum federal dan berbeda-beda di setiap negara. Nah, jadi hak cipta ini aslinya berbeda-beda, kebijakannya beda-beda di setiap negara atau mungkin di lingkup internasional. Nah, kalau dalam atau kalau dalam di Amerika Serikat dimasukkan ke dalam konstitusi asli pada tahun 1787 yang menyatakan bahwa hak cipta ditetapkan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat dengan memberikan hak eksklusif kepada penulis dan penemu untuk jangka waktu yang terbatas atau tulisan dan karya mereka masing-masing atau penemuan. Nah, jadi dalam artinya itu ya kita sebagai pencipta memberikan hak eksklusif untuk jangka yang panjang atau tidak terbatas dalam karya kita yang telah kita temukan masing-masing. Jenis karyanya pun itu bermacam-macam ya, bisa berwujud elektronik, ada film, video, lagu, puisi, lirik, buku dan lain-lainnya. Bagaimana ya, pokoknya intinya di mana itu Anda menciptakan sesuatu. Nah, mendapatkan hak cipta itu seperti apa? Mendapatkan hak cipta itu ya kita harus mendaftarkan ya kepada kantor hak cipta. Mungkin saya kurang begitu paham kalau untuk mendaftarkannya hak cipta di Indonesia itu seperti apa. Jadi seperti intinya kita untuk mendapatkan hak cipta ya seperti lagu dan lain-lain yang telah kita ciptakan itu kita bisa mendaftarkannya kepada lembaga yang bersangkutan. Simbol hak cipta tersebut itu akan ada status hak ciptanya seperti mungkin kita membuat buku ya, buku atau hal yang lainnya. Jadi kalau semisal itu akan ada simbol berhuruf C. Ini mungkin berlaku di AS ya, atau di AS. Ya di Amerika Serikat atau di US lah. Akan ada logonya statusnya seperti C, itu menandakan copyright atau sudah terlisensi. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kepemilikannya itu suatu karya memegang hak cipta atas karya tersebut. Pengecualian utama terhadap aturan ini adalah jika pencipta dibayar oleh orang lain untuk menciptakan karya tersebut dan pencipta telah menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa karya yang dibuat saat sedang bekerja adalah milik pemberi kerja yang umumnya dikenal sebagai pekerja atau untuk disewa. Nah, jadi di sini beberapa kontrak pendidik menyatakan bahwa karya kreatif seseorang pendidik adalah milik pendidik. Sementara kontrak lainnya menyatakan bahwa karya kreatif tersebut dimiliki oleh sekolah atau distrik. Nah, jadi kayak sebenarnya hak cipta itu bisa bisa ibaratnya bisa milik perusahaan, bahkan pun bisa milik perorangan. Nah, jadi seperti itu. Pemilikannya itu bisa beda. Terus penggunaan ini hak cipta secara umum berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari penulisannya, dan izin tersebut bersifat membatasi. Misalnya dalam membentuk film versi bajakan, ya bajakan pasti pelanggaran hak cipta karena Anda tidak memilih lisensi seringannya dari pemegang hak cipta. Jadi ibaratnya kita maling lah, bahasa kasar itu maling. Nah, kita tidak membeli kepada orangnya langsung, si pencipta filmnya, tapi kita membeli dari orang lain seperti itu. Nah,
menghubungkannya biasanya ini dapat memberi tautan bahwa pemateri berhak cipta dari materi Anda sendiri tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dibedakan menyalin menempel materi hak cipta ke dalam karya Anda sendiri, karena ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk mempertahankan kendali atas kontennya dan menghasilkan pendapatan melalui lintas web. Nah, jadi bisa jadi kayak saya semisal nih membuat materi ini. Nah, mungkin saja si pembuat buku ini bisa saja mengantarkan hak cipta kepada saya. Mungkin saya bisa dikenakan sanksi atau mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kehilangan hak cipta. Hak cipta tuh bisa ada batas waktunya. Jadi hak cipta akan menguntungkan pemegang hak cipta untuk jangka waktu tertentu pada suatu saat hak cipta akan habis masa berlakunya. Nah, jadi hak cipta ini berakhir 70 tahun setelah kematian penciptanya. Nah, jadi hak cipta itu ada masanya lah, ada masa, ada waktunya. Atau kadaluarsanya bahasanya. Hak cipta dan teknologi. Kemajuan mulai dari pemutar piano hingga internet selalu menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap undang-undang hak cipta. Nah, di situ adalah kemajuan teknologi. Bisa jadi adanya teknologi baru memperdayakan kita untuk berbagi dan menggunakan materi berhak cipta dengan cara baru dalam skala yang lebih besar. Undang-undang hak cipta secara bertahap berubah sebagai tanggapannya. Jadi hak cipta bertahap berubah sebagai tanggapan. Jadi ibaratnya kayak ya, hak cipta itu bisa berubah sewaktu-waktu bagaimana teknologi yang akan mendatang itu berkembang. Jadi ya sebagai tanggapannya itu ibaratnya ya tanggapan teknologi itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf untuk kesimpulannya itu dalam dan kehidupan sehari-hari pun ya sudah saya jelaskan pada saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, atau sore atau malam. Selamat istirahat. Sampai jumpa.